Ya, Saudara, Komisi 3 DPR RI telah selesai memilih dan menetapkan pimpinan terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu sejauh apa KPK di bawah pimpinan Setio Budianto yang berasal dari kalangan kepolisian? Lalu seperti apa pula kredibilitas maupun integritas para pimpinan KPK terpilih ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamir. Assalamualaikum Bang Nasir, apa kabar Bang? Ya, waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Kenapa saya bilang selamat sore? Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Nasir, saya kanda dulu, melihat profilingnya dulu dari ketua terpilih. Mas Setio ini sejauh mana kemudian Komisi 3 DPR membaca visi dari sosok Setio Budianto ini sehingga teman-teman Komisi 3 sepakat untuk menetapkan Setio ini sebagai pimpinan KPK yang baru? Ya, yang pertama, ini 10 orang, baik pimpinan KPK maupun Dewas, kan berasal dari pemerintah. Tim panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah dari mungkin banyak calon, lalu disaringlah tinggal 10 dan dikirim ke DPR. Jadi kami menilai bahwa apa yang dimiliki oleh 10 calon pimpinan KPK dan Dewas KPK itu sudah memiliki syarat untuk menjadi pimpinan KPK dan Dewas KPK. Tinggal kami mendalami sesuai dengan jejak rekam yang kami terima, kemudian kami dalami berdasarkan informasi pemberitaan yang kami baca dan lain sebagainya. Jadi sisi integritasnya, kapasitasnya, kompetensinya, pengalamannya, kematangannya, jaringannya, itu kan dimiliki oleh seluruh calon pimpinan KPK itu gitu. Tapi yang bikin klik ada nggak kira-kira dari proses fit and proper test waktu itu? Yang bikin klik seperti apa misalnya? Jadi yang bikin klop nih, karena kan dari proses yang pemilihan kemarin atau yang tadi berlangsung itu kan cukup banyak yang memilih nama Setio Budianto begitu. Apa yang dirasa cukup layak nih kira-kira sosok Setio ini untuk memimpin KPK? Program apa kira-kira? Ya, begini. Jadi kita kan dalam fit and proper itu kan bertanya soal soal korupsi di sektor politik, kemudian juga sumber daya alam, kemudian peningkatan membangun kembali integritas internal, tata kelola lembaga yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana KPK ke depan juga membangun kembali apa yang disebut dengan trigger mechanism ke aparat penegak hukum lainnya yang selama ini kita lihat sangat-sangat tidak dilakukan begitu ya. Nah, jadi banyak hal memang. Jadi kalau kita lihat misalnya Setio Budianto, dia punya pengalaman di reserse ya. Dia di reserse itu punya pengalaman yang panjang, pernah di KPK ya, sehingga mungkin dia lebih baik ya kami bandingkan dengan yang lainnya. Incumbent kan cuma Yohanes Tana ya, sementara yang lainnya kan baru. Sementara ya misal kalau tidak salah Fitrah Roh Sayanto itu pernah juga di KPK ya. Tapi kan beda ya jaksa dengan polisi. Nah, jaksa itu kan lebih pada penuntutan kan begitu. Jadi setelah kami pertimbangkan banyak hal diantaranya dari pengalaman, kematangan, jaringan, ya akhirnya mayoritas praksi di Komisi 3 memilih Setio Budianto untuk menjadi ketua KPK 5 tahun mendatang. Tapi dengan profil ketua KPK terpilih saat ini dari kalangan polisi, publik jadi akhirnya kembali teringat lagi dengan sosok Firly Bahuri juga dari kalangan polisi yang sekarang ternyata terkait kasus etik itu. Apakah tidak ada trauma juga nih dari imajinasi gitu? Publik terhadap Firly itu nggak bisa kita batasi. Dan tidak semua juga polisi brengsek kan. Bahwa ada oknum-oknum yang kemudian dalam tanda kutip abuse dalam melaksanakan tugasnya, kemudian menyalahgunakan kewenangan dia dimiliki. Saya pikir hampir semua profesi mengalami hal yang sama begitu ya. Nah, tinggal kita lihat meminimalisirnya ya, mencoba untuk mempersempit kira-kira peluang yang kita lihat bahwa ini punya kesempatan baik. Makanya kami katakan kalau yang sempurna itu nggak ada, ya mendekati ya. Nah, karena itu kita berharap Dewas itu bisa bersinergi dengan pimpinan KPK yang akan datang untuk meningkatkan integritas pimpinan KPK, pegawai KPK. Kemarin itu kan Dewas ditentukan oleh pemerintah untuk pertama kali setelah undang-undang perubahan itu dilakukan kan, tidak dilakukan fit and proper di DPR. Nah, sekarang kan itu di DPR dilakukan. Dan menarik juga hari ini pimpinan KPK, Dewas KPK itu sama-sama mereka ujiannya itu seleksinya itu oleh pansel itu sama. Jadi mungkin nanti ada
ya istilahnya soulmate lah mereka diharapkan. Begitu. Satu nama lainnya adalah nama Johanis Tanak juga begitu. Kembali lagi saya harus ungkit masalah posisi Johanis Tanak yang pernah punya masalah juga di Dewan Pengawas KPK, pernah disanksi etik juga waktu itu. Itu tidak dipertimbangkan juga oleh Iya, kita pertimbangkan, tapi kan kita lihat ya mana lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Nah, nanti kalau misalnya Dewas KPK yang akan datang nih ya melihat bahwa ada laporan lagi terkait dengan Johanis Tanak misalnya, dan laporan itu ada indikasi bahwa dia misalnya melanggar etik, melanggar undang-undang KPK. Ya Dewas harus cukup berani untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut begitu. Melihat profil itu, Mas Zainur, Anda melihatnya gimana untuk sosok Setio Budianto jadi ketua dan ada nama Johanis Tanak juga? Ya, saya melihat ini pansel dan DPR sama sekali tidak belajar 5 tahun terakhir bagaimana KPK itu hancur ya. Saya lihat hasil pilihan Pak Nasir Jamil dan kawan-kawan ini didominasi oleh aparat penegak hukum. Ada satu polisi, dua jaksa dan ex-jaksa, satu hakim dan satu auditor. Artinya saya melihat seakan-akan KPK ini menjadi sekretariat bersama bagi aparat penegak hukum. Lantas bagaimana rakyat itu bisa berharap bahwa KPK itu bisa independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Tidak sekadar kekuasaan politik, tetapi juga intrik dari aparat penegak hukum lain. Harus diingat bahwa situasi saat ini, judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum itu sangat akut. Tidak hanya saya pikir di Mahkamah Agung kemarin terungkap Zero Frikar, tetapi juga di kepolisian, di kejaksaan, dan BPK sekarang juga sedang banyak sekali sedang disorot di beberapa kasus korupsi. Tapi kan Nah, proses ini kan tidak semuanya ketika dijalankan DPR. Sebelumnya kan sudah dilakukan juga seleksi-seleksi yang panjang juga prosesnya waktu itu, Mas. ya itu tadi saya katakan ini kan yang tidak belajar dua-duanya. Ya, mulai dari panselnya sampai DPR-nya. Saya melihat ini kenapa tidak ada proses seleksi sepanjang ini dari 270 juta rakyat Indonesia, tidak ada akademisi, tokoh masyarakat, profesi, kalangan perempuan yang cukup kompeten, independen, berintegritas untuk menjadi pimpinan KPK. Apakah benar-benar itu tidak ada? Saya ragu. Yang saya ragu adalah justru karena memang ini disetting. Disetting untuk apa? Untuk KPK ini dalam tanda kutip agar diakurkan dengan institusi penegak hukum lain. Nah, akur Diakurkan ini kan dengan bisa siapa dalam paling dua tepatnya? pengertian. Gimana, Mas? Paling tepatnya diakurkan dengan siapa lembaga penegak hukum yang Anda maksud? Penegak hukum itu tidak perlu diakurkan dengan siapa-siapa. Penegak hukum itu harus bisa bekerja sama dengan siapapun, tetapi dalam bidang penegakan hukum harus menurut hukum, sesuai dengan hukum. Kalau memang ada institusi penegak hukum lain yang oknumnya itu bermasalah, ya harus diproses secara hukum. Tidak perlu kemudian diakur-akurkan dalam tanda kutip agar mereka bisa bekerja sama. Nah, saya lihat dengan komposisi yang seperti ini, saya tidak punya banyak harapan KPK 5 tahun yang akan datang itu akan independen, akan bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Justru potensi untuk adanya dual loyalty, loyalitas ganda itu sangat besar. Ini para pimpinan ini bisa loyal kepada KPK, tetapi sekaligus juga loyal kepada institusi asal. Ada namanya esprit de corps. Ini tidak mudah untuk dihilangkan kalau mereka berasal dari dunia penegakan hukum. Dan harus diingat bahwa tujuan pembentukan KPK itu untuk melengkapi penegak hukum yang sudah ada, karena konteks waktu itu adalah penegak hukum yang ada itu belum dapat dalam tanda kutip dipercaya untuk melakukan pemberantasan korupsi karena permasalahan internal mereka sendiri belum bisa bebas dari korupsi. Kalau sekarang dipasok dengan institusi penegak hukum, dimasukkan menjadi pimpinan dan juga para deputi, para direktur, lantas untuk apa ada KPK dijadikan sebagai cyber? Nah, Justru harusnya KPK itu independen. Salah satu unsur independensi itu adalah independensi dari sumber daya manusia, mulai dari pimpinan sampai kepada level pegawai. Oke, dengan catatan-catatan tadi ditambah juga yang kemarin menarik dicermati adalah saat Pak Johanis Tanak menyampaikan akan meniadakan operasi tangkap tangan nih, Bang Nasir. Sampai direspon juga dengan tepuk tangan oleh teman-teman Komisi 3. Hal apa yang menjadi perhatian dari pernyataan sejak itu? awal tadi kan saya katakan bahwa 5 ini tidak ada yang ideal. Semua ini kiriman dari pansel. Bahwa Mas Jainur bilang bahwa pansel dan DPR tidak belajar, ya itu pendapat beliau kan begitu. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa ini lembaga politik, masing-masing fraksi punya kecenderungan ya, sehingga kemudian masing-masing fraksi di Komisi 3 itu punya pilihan begitu. Jadi bahwa kemudian tidak ideal seperti yang ada dalam imajinasi Mas Jainur, ya tentu tidak ideal begitu. Nah, oleh karena itu kita kawal sama-sama bahwa kemudian ada situasi yang buruk ya, tata kelola yang tidak baik.
pada periode sebelumnya itu harus kita akui. Nah karena itu kalau saya lihat profil Dewas ya saya punya keyakinan bahwa mereka bisa menertibkan ini semua, ya, bisa menertibkan meskipun putusan Mahkamah Konstitusi mereka tidak punya kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan. Soal OTT gimana? Kemarin kan disambut tepuk tangan juga tuh pernyataan Pak Johnny. Ya, makanya saya katakan tadi kan Setio punya pandangan bahwa OTT masih dibutuhkan. Yohanes Tana bilang nggak dibutuhkan. Jadi itu memang setiap komisioner bebas menyampaikan pendapatnya. Dan sebelumnya juga Yohanes Tana juga pernah menyampaikan yang sama sebelum dia menjadi komisioner. Tapi OTT tetap berjalan. Jadi korupsi itu membutuhkan OTT, ya, karena dia kejahatan yang tersembunyi, melibatkan lebih dari satu orang. Nah, OTT itu sendiri kan bukan tiba-tiba juga menurut saya. Ya. Dia kan harus ada penyadapan atau ada intaian dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan kemudian tiba-tiba orang di OTT, enggak, pasti ya sudah ada pengintaian, ya, sehingga kemudian ditangkaplah pelaku tidak pidana korupsi tersebut. Sehingga PR berikutnya adalah integritas yang harus dipertanggungjawabkan di mata publik untuk bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi yang belakangan juga makin menurun hingga beberapa tahun ke belakang ini. Bung Nasir Jamil, mewakili DPR, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Bung Sainur Rahma juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.